Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga senantiasa dibimbing, dijaga, serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada malam ini kita melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Pertemuan terakhir kita membahas tentang lahirnya baginda Rasulullah SAW dan wanita yang menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya kemarin dengan Halimah As-Sa'diyah. Sudah kita ceritakan dan betapa banyak keberkahan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kejadian pembelahan dada. Nggih, Pak Bung nggih. Pembelahan dada, dibelah dadanya oleh dua orang malaikat, dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran syaitan. Itu terjadi setelah beberapa bulan setelah masa disapih 2 tahun. Berarti 2 tahun lebih beberapa bulan. Ada yang mengatakan para ulama ketika umurnya 4 tahun. Jadi pembelahan dada kepada Rasulullah itu ada yang mengatakan 2 tahun lebih sedikit, ada juga yang mengatakan 4 tahun. Intinya masih kecil. Sekarang kita akan membahas masa pertumbuhan beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti 4 tahun sudah kita bahas, nggih. Sekarang ada kejadian pada umur 6 tahun. Apa yang terjadi kepada kehidupan Rasulullah SAW ketika umur beliau 6 tahun? Ibu tercintanya Aminah meninggal dunia. Kalau bapaknya kapan meninggalnya? Jauh sebelum Rasulullah lahir di muka bumi ini. Ketika masih janin, bapaknya meninggal dunia. Jadi lahir dalam keadaan tidak pernah melihat seorang ayah. Itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umur 6 tahun, kira-kira kelas berapa 6 tahun di sini? TK. Ya kan? Lagi bagus-bagusnya, lagi lincah-lincahnya, lagi bisa bantu orang tuanya, lagi nyeneng-nyenenginya. Kalau laki-laki gelut-gelutannya Masya Allah, kalau perempuan kadang joget-jogetannya, nyenengin. Itu ketika itulah Rasulullah ditinggal wafat oleh ibu tercintanya, yaitu Aminah. Kenapa meninggal dunia? Jadi dulu itu ketika beliau umur 6 tahun sama ibunya dibawa ke kota Madinah. Dari Mekah ke Madinah itu jauh Pak Bu, kira-kira dari sini ke Jakarta lah 500-an kilo. Ketika dibawa ke Madinah tujuannya untuk silaturahim ke rumah saudara-saudaranya di sana, dikenalin, ini lo ini pamanmu, ini lo ini sepupumu, ini lo kayak gini. Ya kayak orang Jawa lah kita lah. Kalau lebaran biasanya kita dibawa sama orang tua silaturahim ke sana, ke sini, ini keturunan bapakmu dari jalur ibumu misal, ini keturunan bapakmu dari jalur kakekmu misal, seperti itu, dikenalin. Ketika itu Rasulullah SAW dibawa ke Madinah seperti itu, dibawa ke rumah saudara-saudaranya. Ketika pulang selesai hajatnya, silaturahim, dari Madinah ke Mekah itu jauh juga. Dulu belum ada kayak sekarang bis yang cepat banget, ada kereta, nggak ada dulu. Dulu masih perjalanan manual ya. Masih manual. Kalau kecelakaan bukan penyot mobilnya, tapi nyawanya yang penyot. Ya, kalau kecelakaan di sana, taruhnya nyawa. Karena jauh dan padang pasir sangat luas, besar, banyak di sana mara bahaya.
Akhirnya ketika antara Mekah sama Madinah, beliau pulang sama ibu tercintanya Aminah itu, di tengah-tengah perbatasan antara Makkah dan Madinah itu ada sebuah daerah namanya Abwa. Ada sebuah daerah namanya Abwa. Disitulah ibu tercinta yaitu Aminah meninggal dunia. Jadi kira-kira umur 6 tahun ditinggal wafat ibunya, sedih mboten papu. Wah, sedih banget itu. Sedih banget. Berarti 6 tahun itu Rasulullah udah hidup yatim piatu, gak punya bapak, gak punya ibu. Kita bayangkan. Kadang anak kita itu dia merasa disayang sama orang tuanya tok. You know mboten? Kalau sama orang lain salah sedikit dimarahin. Salah sedikit dibentak. Minta sesuatu diangkat suaranya. Sama orang tua selalu orang tua itu yang ngalah. Selalu orang tua yang mengedepankan keinginannya. Selalu orang tua itu yang pengen membuat dia itu paling bahagia, bisa tersenyum. Hanya orang tua lah yang gak tega melihat tetesan air mata jatuh dari mukanya. Hanya orang tua. Ketika orang tua udah gak ada, maka siapa lagi yang akan menjadi sandaran? Maka Masya Allah, kita tidak bisa membayangkan, karena alhamdulillah kita punya orang tua. Yang sudah punya orang tua, kita doakan semoga orang-orang tua kita semuanya diberikan ketenangan, diberikan maghfirah, ampunan dan rahmat sayang Allah Subhanahu wa taala, serta dimasukkan ke dalam golongan orang soleh di surga Firdaus yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi 6 tahun Rasulullah SAW itu sudah ditinggal ibunya. Dengan demikian gak punya bapak, gak punya ibu. Itu. Terus siapa yang ngurus? Kakeknya. Masih ingat kakeknya kemarin? Kisahnya apa? Yang menemukan air zam-zam. Namanya siapa? Sinten? Abu Thalib nopo Abdul Muthalib? Abdul Muthalib. 100. Kalau Abu Thalib itu pamannya. Pamannya. Kakaknya bapaknya Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib itu bapaknya, berarti kakeknya Abdul Muthalib. Oke. Ya diurus sama Abdul Muthalib kakeknya. Kakeknya sayang mboten? Sayang banget. Bahkan Abdul Muthalib itu punya anak banyak. Anaknya banyak. Ketika ngurus Muhammad ini, itu nampak sekali kakeknya itu lebih cinta kepada cucunya ini, dan lebih mengedepankan, mengutamakan cucunya ini daripada anak-anak yang lain. Saking sayangnya. Kenapa? Kasihan. Coba, udah masih kecil, udah ditinggal bapak ibunya. Aduh, kesayang banget. Yang lain pada jajan, dia minta sama siapa coba? Yang lain misal lagi ada masalah sama temennya, bisa lapor ke orang tuanya, dia nggak bisa. Kalau lagi ada makanan, yang lain bisa rebutan, dia malu. Kasihan mboten? Kasihan. Apalagi dari segi perilaku itu bagus banget itu Muhammad itu. Jadi anak kecil tapi nyenengin banget. Kalau disuruh, kakek. Kalau pagi-pagi langsung rawat, langsung kakek apa yang bisa dibantu itu kan. Teman-temannya pada HP-an zaman sekarang itu. Coba, lumrahnya fitrah kita senang mboten? Senang nih anak kecil kok, Masya Allah itu. Jadi Rasulullah itu di sisi keluarga udah kasihan, nelangsani, gak punya bapak, gak punya ibu, masih kecil. Di sisi akhlak itu nyenengin, udah ganteng. Jadi Muhammad itu ganteng banget bu, pak. Jadi Rasulullah itu gantengnya luar biasa. Saya yakin nih, kalau sekarang masih hidup pasti jangan naksir semuanya. Saya yakin. Jadi Rasulullah itu dari segi fisiknya itu kayak sempurna banget. Hidungnya mancung, badannya itu tegap, keker. Kalau di sini tuh kayak fitness terus. Kalau berkelahi itu paling menangan Rasulullah. Kalau masalah apapun luar biasa. Masalah perkataannya, retorika berbicara itu indah. Akhlaknya, senyumnya, waduh cakep banget ya. Dari segi fisik ganteng, dari segi posturnya cakep, dari segi untaian kata-katanya indah sekali. Luar biasa. Senyumnya pun langsung bisa memukau, bahkan membunuh hati-hati para wanita. Itu Rasulullah SAW. Betul itu. Jadi Rasulullah dari segi akhlak luar biasa sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung.
besar. Dari segi fisik sempurna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ketika diurus sama kakeknya itu nampak sekali kakek itu seneng banget sama cucunya ini. Dia punya anak-anak kandung pamannya Rasulullah berarti ya, itu kayak nomor 2 kan lah. Jadi zaman dulu karena Abdul Muthalib itu rajanya, penduduk Mekah, rajanya, presidennya itu Abdul Muthalib bu, Pak. Yang menguasai Ka'bah itu Abdul Muthalib. Apalagi yang pegang Zam-Zam kan beliau juga, sumber kehidupan di sana. Itu orang pada segan sama beliau, sangat segan. Bahkan anak kandungnya pun itu nggak berani tiduran mainan di atas kasurnya, nggak berani. Saking apa segannya mereka kepada bapak kandungnya. Coba bayangkan, saya nggak bisa membayangkan sampai sekarang anak kandung segan sama bapaknya. Saya nggak bisa membayangkan. Rata-rata kita itu kalau sama orang lain segan, Pak, Ibu. Kalau sama orang tuanya beraninya lolot luar biasa. Kenapa betul? Kenapa? Bukan berarti mereka sembrono, bukan. Tapi karena memang anak itu biasanya merasa nyaman sama orang tua. Apapun yang saya salah kepada orang tua, pasti orang tua saya akan memaafkan kepada saya. Pasti akan selalu sayang kepada saya. Itulah perasaan anak kepada kita. Sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka yakin, lah nggak mungkin saya diusir dari rumah kok. Kesuh-kesuh orang tua saya pasti cuma dibentak. Saya nangis saja udah diem pasti. Gitu kan? Tapi zaman dulu itu luar biasa. Mungkin jenengan ini sudah menangis nggih. Jenengan gimana kalau sama orang tua kandungnya? Sekenal mboten? Mboten nggih. Orang tua zaman dulu saya nggak tahu. Tapi zaman dulu banget ini Abdul Muthalib, masya Allah. Anak kandungnya nggak ada yang berani satupun duduk apalagi layah-layah, apalagi jungkir balikan sama temennya di kasurnya, nggak ada yang berani. Tiba-tiba Muhammad yang masih kecil ini nyelonong duduk di atas kasurnya Abdul Muthalib. Semuanya lihat pada kaget. Ini anak berani banget ini. Paman-pamannya, anak kandungnya Abdul Muthalib berusaha untuk jangan di situ, itu punya kakek. Jangan. Itu tempat kebesaran itu, presiden. Udah dibiasakan, nggak boleh seperti itu. Tapi mau diusir-usir, ketika Abdul Muthalib melihat, udah biarin nggak apa-apa. Dia Muhammad nggak apa-apa di sini, duduk sama saya. Dah. Karena anak ini nanti masa depannya saya bisa memprediksi dia akan menjadi orang yang besar, orang yang mulia. Jadi udah nampak dari ciri-cirinya Pak Bu. Ini anak ini insya Allah masa depannya itu akan mulia, akan menjadi orang hebat, akan menjadi tokoh besar. Dah tak biasakan mulai sekarang aja dari kecil duduk di depan atau di istana singgah sananya sang raja. Jadi biasakan. Itu Rasulullah SAW. Begitulah beliau mendapatkan kasih sayang dan bimbingan dari kakeknya yaitu Abdul Muthalib yang paling menyayangi beliau. Tapi itu gak lama Pak Bu. Kebahagiaan itu tidak lama beliau rasakan. 2 tahun kemudian, berarti berapa umurnya? Tadi kan 6 tahun tuh. Berarti 8 tahun. Setelah 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Wa ba'da zamanin mata min ghairi kadzib. Setelah 8 tahun, kakek dari bapaknya itu Abdul Muthalib meninggal dunia. Maka waktu itu mulai kembali kesedihan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya yang sayang banget telah dipanggil oleh Allah SWT. Terus pindah ke siapa? Singkatnya, sebelum meninggal dunia, kakeknya ini berpesan kepada anak kandungnya yang bernama Abu Thalib. Nah ini baru Abu Thalib. Abu Thalib itu salah satu kakeknya, pamannya Rasulullah SAW. Beliau orangnya fakir, miskin, gak punya duit banyak. Abu Thalib itu gak sugih, gak kaya. Abu Thalib orangnya, anaknya banyak, iya, tapi duitnya dikit. Itu Abu Thalib. Abu Thalib itu orangnya seperti itu, miskin, tapi anaknya banyak. Meskipun demikian, kakeknya ini melihat Abu Thalib itu orang yang bisa membimbing, bisa mengatur, bisa mengasuh Rasulullah SAW. Lalu dipesanlah, nanti setelah saya meninggal dunia, tolong ya, ini loh keponakanmu Muhammad ini
diasuh yang benar, dirawat. Nggih. Jadi zaman dulu Pak Bu, kalau mau titip keluarga itu enggak lihat dia punya duit apa enggak. Bukan itu. Tapi dia bisa bimbing atau tidak. Dia bisa mendidik atau tidak. Urusan duit nomor sekian. Yang pertama jiwa mendidiknya dulu. Apalah gunanya kalau duitnya banyak, mobilnya mewah, jabatannya tinggi selangit, tapi jiwa mendidiknya enggak ada. Dia hanya sibuk dengan dunia, maka apalah arti dari titipan kita kepada dia seorang anak. Karena anak itu enggak butuh duit, enggak butuh jabatan, enggak butuh kendaraan mewah. Dia butuh kasih sayang dan asuhan dan bimbingan dari kita. Lalu beliau menunjuk Abu Thalib karena itu. Abu Thalib menerima dengan senang hati. Dan kejadiannya sama. Abu Thalib anaknya banyak, terus Muhammad diasuh bareng sama mereka. Tiba-tiba jatuhlah hati Abu Thalib kepada Muhammad. Jadilah Muhammad itu anak yang paling disayangi, paling dicintai daripada anak-anak kandungnya. Saking luar biasa Muhammad itu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya karena akhlaknya Masya Allah. Jadi kalau anak kecil kan biasanya rebutan makanan gitu Pak Bu nggih. Makan, sekarang makan sarapan. Anak kecil rebutan. Saya ambil tempenya, saya ambil bakwannya, saya ambil tahu isinya sampai nih. Muhammad enggak. Diam aja. Nunggu udah selesai, tinggal sisanya apa dimakan. Kira-kira orang tua kalau lihat seperti itu gimana? Terenyuh, Masya Allah anak ini. Itu Muhammad kayak gitu. Makanya Abu Thalib itu sayang sama Muhammad. Luar biasa. Akhirnya diasuhlah sama Abu Thalib. Dalam pengasuhan Abu Thalib ini lumayan lama, bertahun-tahun. Puluhan tahun malah lebih. Sampai beliau itu menikah pun masih sama Abu Thalib. Dalam masa asuhan Abu Thalib, didikan dan bimbingan beliau kepada keponakannya itu banyak sekali peristiwa yang sangat menakjubkan. Sampai Abu Thalib itu merasa ini orang bukan orang biasa ini. Ini anak yang benar-benar pilihan Tuhan. Kejadian diantaranya apa? Umur 12 tahun. Di umur 12 tahun Pak Bu, Muhammad ini diajak dalam safar, perjalanan menuju kota Syam. Mati ya? Enggak mboten nggih. Umur 12 tahun, kalau di sini kelas berapa SD? Kira-kira aja. SMP? Nanti kemudian berapa? 13, berarti kelas 6 SD. Kelas 6 SD Rasulullah SAW umur 12 tahun itu sama pamannya Abu Thalib udah diajak safar. Safar itu berpergian jauh ke negeri Syam. Mekah sama Syam itu jauh banget. Beda negara, bukan beda kota nggih, bukan beda pulau, beda negara. Dan dulu nggak ada kapal terbang, nggak ada kendaraan umum, jadi pakai onta, pakai kendaraan biasa. Mereka bawa apa? Bawa dagangan, mau dagang bisnis. Jadi orang Mekah niku Pak Bu kelebihannya itu pintar dagang, itu. Tapi nggak bisa bertani kayak wong Wonosalam. Kalau ditantang untuk berkebun, mereka KO, nyerah, baru sehari 2 hari bengkek langsung. Itu mereka. Tapi kalau jenengan tantang untuk bisnis, tunjukkan dia pasar, pulang bawa segentong emas. Abdurrahman bin Auf, masih ingat kisahnya? Abdurrahman bin Auf, orang asli Mekah. Ketika hijrah di Madinah, disaudarakan dengan penduduk asli Madinah sama Rasulullah SAW. Dan orang Madinah ini sangat senang sama orang muhajir yang hijrah. Qadarullah, Abdurrahman ini saudaranya yang dijodohkan ini orang kaya raya, istrinya banyak, duitnya segudang, kebunnya melimpah ruah. Dia mengatakan, Abdurrahman, jenengan sekarang udah jadi saudara saya. Saya punya harta banyak, ambil. Saya punya istri banyak, pilih yang paling cantik yang kau sukai. Saya akan ceraikan biar kamu menikah dengannya.
ambil semuanya. Yang kamu mau silakan. Saya punya sedan, Mercedes, punya Chevrolet, punya Kijang Innova, ambil. Punya R3, pilih yang kau sukai, saya lepaskan langsung. STNK-nya semua tak kasih. Kuncinya semuanya, hak milik saya pindahkan. Tapi apa kata seorang Abdurrahman bin Auf? Beliau itu ketika ke Madinah nggak bawa apa-apa Pak Bu. Jangankan ATM, dompet pun nggak punya, duit nggak punya sama sekali. Ketika ditawari seperti itu, kalau kita di posisi beliau gimana? Alhamdulillah. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, matur nuwun Mas, ngapunten, saya hanya bisa mendoakan semoga hartanya dengan keluarga jenengan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang urusan saya gak usah dipikirkan banyak-banyak. Udah tolong satu aja saya minta. Tunjukkan di mana pasar Wonosalam. Di mana pasar pusat dagang di sini di mana? Oh, di sana. Oke. Dia pergi ke pasar, gak lama kemudian tiba-tiba sudah nikah. Di Arab Pak Bu, nikah itu gak kayak sekarang. Seperangkat alat sholat dibayar, ngutang. Mending tunai, ngutang. Modalnya berapa itu seperangkat alat sholat? 100.000, 200, 300. Di sana enggak. Di Arab itu Rasulullah nikah sama Khadijah 100 onta. 100 onta berapa juta itu? 100 onta. Luar biasa. Di sana itu ratusan juta, miliaran. Di sana. Zaman itu. Dan menurut mereka duit itu dikit. Karena apa? Mereka nyari duit itu gampang bagi mereka. Itu buktinya Abdurrahman ini. Tunjukkan saya pasar. Gak lama kemudian dia udah nikah. Rasulullah kaget dah. Kok mesem-mesem? Kenapa ini? Ternyata udah gandeng putri kembang desa Wonosalam. Ya mbok nyembelih kambing toh, gitu. Akhirnya nyembelih kambing, makan-makan. Artinya apa? Abdurrahman bin Auf hanya tunjukkan pasar, dia menjadi sahabat paling terkaya. Dia Pak Bu di desanya itu makmur terus, sering bagi-bagi duit. Kalau dia bisnis dagang, misal dia jualan ini, ada orang nggak mampu mau jualan, Abdurrahman, pokoknya aku digratis, aku rendah duit. Ya aja kados niku loh Pak, aku lagi dagang harganya sekian, 5.000, tuku beli silakan. Kalau enggak bisa ya jangan beli. Kalau jenengan mau gratis, nanti nunggu ada jamnya, saya bagi-bagi gratis, BLT, bantuan langsung tunai. Kalau kamu mau gratis nanti nih pilih kloter ini. Kalau kamu pilih sekarang ya bayar toh, saya lagi dagang. Kalau saya kasih semuanya saya nggak jadi dagang. Gini apa Gitu beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi orang Mekah memang ahli bisnis, ahli dagang. Dan Abu Thalib itu dari dulu udah biasa dagang, dan mereka dagangnya bukan satu kota tapi ke negara yang lain. Jadi di Mekah misal punya produk ini, kalau udah Isya tolong dikabarin ya Pak Khairul. Jam 7 berarti berapa menit lagi? 10 menit. Oke. Jadi dari dulu itu mereka udah biasa dagang, bisnis. Umur 12 tahun Rasulullah diajak untuk dagang ke negeri Syam. Dari Mekah ke Syam itu jauh banget. Bukan hanya berjam-jam, berhari-hari. Itu mereka habiskan, bahkan berminggu-minggu. Bisa sampai berbulan-bulan malah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba itu ada seorang pendeta. Pendeta ini agamanya apa kira-kira? NU atau Muhammadiyah? NU ada Islam semuanya. Islam atau Nasrani? Nasrani. Ada seorang pendeta namanya Bahiro. Sinten? Bahiro. Ini kiai besar zaman itu. Kiai besar tapi agama Nasrani. Kiainya, bahkan guru besarnya mereka itu, semua kenal itu. Grand Sheikh-nya mereka. Tiba-tiba dia melihat Abu Thalib sama Muhammad
Dan rombongannya, jadi kalau mau ke Syam itu nggak 1-2 orang berbondong-bondong karena takut ada begal, takut ada apa-apa. Jadi mereka berbondong-bondong, rombongan, satu kafilah. Ketika Bahiro di perjalanan, loh, kok ada rombongan kayak aneh banget. Tiba-tiba dia memata-matai, lebih ngintip-ngintip, kalau kita pakai teropong, biar lebih jelas lagi. Dia itu ikut ke rombongan itu memata-matai. Ada anak kecil itu aneh banget itu Muhammad. Aneh banget. Anehnya kenapa? Lu ceritakan. Di sini tak bacakan karena bagus nih. Oke. Seorang pendeta ini dia nyelesep sembunyi di tengah-tengah mereka untuk melihat lebih dekat siapa sih anak ini. Dari tadi saya melihat kok ada yang aneh, ada yang menakjubkan terjadi pada anak ini. Ketika sudah jelas, oh benar-benar ini anak akan menjadi nabi terakhir yang ada di kitab Injil, yang diberitakan oleh Sang Tuhan lewat lisannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan dalam kitab Injil, kitabnya agama Nasrani, akan datang seorang nabi setelahku. Ciri-cirinya begini. Kayaknya ini nabinya ini. Sekarang ditunggu-tunggu sama orang Nasrani. Di kitab Injil udah datang, Bu. Kabarnya, beritanya, pada zaman ini tanggal sekian, mungkin bulan-bulan sekian, itu akan muncul nabi terakhir. Jadi mereka orang-orang Nasrani itu lagi nunggu-nunggu, lagi razia mereka. Dan pendetanya ini itu khawatir kalau jangan-jangan orang Nasrani mendapatkan orang-orang Romawi mendapati anak ini, itu akan disembelih. Mereka nggak senang ada nabi terakhir. Mereka pengen nabinya ternyata Nabi Isa alaihissalam. Tapi makanya kiai ini, grand syekhnya ini, pendetanya ini pengen menyelamatkan. Ketika melihat ada anak ini, takjub dia. Terus dia nyelesep di tengah-tengah rombongan itu. Pas sudah yakin ini pasti nabi terakhir, dipegang tangannya. Pas dipegang tangannya, kira-kira Abu Thalib kaget atau mboten? Kaget. Ini siapa ini? Tiba-tiba pegang tangannya, takutnya diculik apa-apa. Dia pegang tangannya, langsung ngomong di tengah-tengah mereka, hadza sayyidul alamin. Anak ini adalah pemimpinnya alam semesta ini. Tuannya, bagindanya alam semesta ini. Hadza rasulur rabbil alamin. Ini adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Rahmatan bil alamin, yang Allah utus untuk membawa rahmat, kasih sayang bagi alam semesta. Pegang tangannya, gak dikenal, datang gak dijemput, pulang gak diantar, langsung ngomong seperti itu. Orang-orangnya wajar kaget. Orang-orang Quraisy pun langsung mengatakan, ma ilmuk, tahu dari mana ente? Tahu dari mana? Baru ketemu satu kali. Emangnya ada berita di kompas.com? Emangnya ada? Enggak ada. Ma ilmuk, apa ilmumu ini semuanya? Gimana kamu bisa tahu? Ini baru cerita sang pendeta ini. Dia mengatakan apa? Ketika engkau lewat, pertama kali saya melihat rombonganmu, itu saya melihat anak kecil ini lucu, aneh. Ketika melewati sebuah pohon, Pak, Bu, ketika melewati sebuah batu, gak ada satupun pohon dan gak ada satupun batu yang dilewati oleh beliau kecuali langsung tunduk sujud kepadanya. Aneh nih, saya melihat dari atas tuh pohon sujud, Pak. Kira-kira gimana? Pohon durian tuh yang kuat, tiba-tiba sujud. Aduh, ini ada mbah siapa ini kalau kita sekarang gitu kan? Batunya sujud, batu besar sujud, gimana itu? Luar biasa. Dan dia mengatakan ini adalah ciri bahwasannya anak ini adalah seorang rasul. Karena dari zaman dulu nggak ada satupun pohon
dan batu mereka sujud kecuali kepada sang nabi, sang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin, coba buka bajunya, pasti di bagian ini entek kalau tukang belikat kan ada sentongan ya bahasa Jawanya, apa namanya kalau di sini? Nggih, di situ. Itu di tengah-tengahnya ada di bagian ini ada bagian kayak stempel nabi, bentuknya kayak buah apel. Coba buka, benar Pak. Di sini ada stempel, ada tanda kenabian, persis kayak gambarnya kayak mirip kayak apa namanya buah apel. Ini tanda bahwa Nabi SAW. Ini bukan dibuat-buat, ini asli. Tadi benar ada. Makanya ketika ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini lucu nih. Namanya Hidayah Pak Bu. Hidayah itu enggak dilihat dari ras, bangsa, suku, jabatan, darah, bukan. Tapi semata-mata hidayah adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang hidup dengan Rasulullah 24 jam, bahkan satu desa, satu RT, satu dusun hidup bareng, mereka enggak mau beriman. Dan di sana banyak sekali orang-orang yang jauh dari kehidupan beliau, bahkan beda desa, beda negara, beda ras, beda bahasa, beda suku, beda kulit, beda wajah, tapi mereka beriman. Itu salah satunya Salman Al-Farisi. Namanya Salman orang Persia. Dia itu kisahnya itu banyak sekali. Insya Allah ada satu sesi membahas kisahnya beliau. Beliau salah satunya itu melihat ini, apa stempel Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya beliau itu percaya kalau dia adalah seorang Rasul. Insya Allah pada satu ketika kita akan mengkaji tentang hidayah yang menjemput Salman Al-Farisi, kisah itu luar biasa, cakep sekali, membuat hati kita gemetar. Jadi itu, ya. Jadi ketika sang pendeta ini melihat bahwasanya ini anak adalah nabi yang akan diutus oleh Allah SWT dan jadikan nabi terakhir, beliau itu langsung bilang kepada mereka. Ini nggak usah saya bacakan, agama hadis. Singkatnya, ini jelas nabi. Ini jelas orang yang akan menjadi rasul terakhir. Maka saran saya kepada kalian, cepat bawa pulang. Niat tekad ke Syam tolong dihentikan. Kenapa? Karena nanti di sana itu ada orang-orang Romawi, orang-orang Kristen. Kalau mereka melihat Muhammad ini pasti mereka tahu dah. Dan kalau mereka tahu anak ini adalah nabi terakhir, mereka akan pasti akan menyelakakannya, akan membinasakannya. Maka saya nggak mau ada keburukan untuk anak ini, tolong bawa pulang secepatnya. Akhirnya Abu Thalib pun sama rombongannya mendengarkan usulan dan nasihat sang pendeta ini, karena mereka sayang kepada Muhammad, dan mereka pun singgah sebentar di rumahnya sang pendeta ini, ya dijamu sebentar, gak lama kemudian mereka pun pulang. Dan mereka orang Quraisy memang karena orang pintar Pak, kritis, jadi nggak mau serta-merta percaya. Saat itu sang pendeta ini ingin memberikan bukti kepada mereka bahwasanya, coba lihat sini. Ketika Rasulullah sama rombongannya itu berjalan, tiba-tiba ada awan, dia selalu menaungi Rasulullah SAW. Kalau ada panas, awan ini selalu ada itu. Kalau nggak ada Rasulullah pergi. Jadi memang nggak masuk akal. Saat itulah memang mereka udah benar-benar percaya, insya Allah. Ini percaya. Ini pendeta nggak ngomong ngawur ini, nggak sok tahu kayak dukun-dukun sekarang ini, insya Allah. Akhirnya mereka pun percaya dan mereka pun pulang. Dan nggak lama kemudian benar Pak Bu, ada 7 orang Kristen datang kepada pendeta itu. Sang pendeta ini Bahirona tadi namanya, bertanya, ada apa? Cari siapa? Mereka mengatakan, sekarang itu saatnya datang nabi terakhir loh. Ini udah muncul masa-masa ini, udah dijanjikan itu. Dan jadi ini benar. Lihat nggak orangnya? Abu Hurairah pun mengatakan, nggak ada siapa-siapa di sini, nggak ada siapa-siapa. Silakan pulang. Hanya pun mereka pulang dan akhirnya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam terselamatkan dari makar mereka. Itu kisah singkatnya tentang Rasulullah SAW. Umurnya berapa? Umur 12 tahun. Insya Allah kita akan lanjutkan di umur setelahnya di sesi berikutnya. Semoga Allah SWT memberikan kita kesempatan, hidayah, taufiknya untuk senantiasa kita istiqomah di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Terakhir, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi at-taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.